Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asnawiyah dengan NIM 200512040022, Prodi Teknik Informatika 2020B. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai subnetting. Apa itu subnetting? Subnetting adalah sebuah proses untuk memecahkan atau membagi sebuah network menjadi beberapa network yang lebih kecil. Nah, teknik subnetting membuat skala jaringan lebih luas dan tidak terbatas oleh kelas-kelas IP, kelas A, kelas B, dan kelas C yang sudah diatur. Dengan subnetting, maka kita bisa membuat network dengan batasan host yang lebih realistis. Kebutuhan subnetting menyediakan cara yang lebih fleksibel untuk menentukan bagian nama dari sebuah 32-bit IP address yang mewakili network ID dan bagian mana yang mewakili host ID. Dengan kelas-kelas IP address standar, hanya 3 kemungkinan network ID yang tersedia. 8 bit untuk kelas A, 16 bit untuk kelas B, dan 24 bit untuk kelas C. Selain itu, subnetting juga mempunyai beberapa tujuan. Yang pertama, untuk mengefisienkan pengalamatan. Yang kedua, membagi suatu kelas network atau sejumlah subnetwork dengan arti membagi suatu kelas jaringan menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. Yang ketiga, menempatkan suatu host apakah berada dalam satu jaringan atau tidak. Yang keempat, untuk mengatasi masalah perbedaan hardware dengan topologi fisik jaringan. Kemudian yang terakhir, untuk mengefisienkan alokasi IP address dalam sebuah jaringan supaya bisa memaksimalkan penggunaan IP address. Nah, berikut adalah praktikum subnetting menggunakan Cisco Packet Tracer. Baik, di sini saya akan mempraktekkan subnetting menggunakan Cisco Packet Tracer, di mana di sini saya menggunakan dengan 6 buah PC dan 2 buah switch dan 1 buah router. Saya akan membuat sebuah topologi lokal. PC 1, PC 2, dan PC 3, 4, 5, dan 6. Supaya tidak mengganti nama, ini saya hapus PC yang pertama sehingga jumlahnya 6. Kemudian kita pasangkan switch dan 1 buah router. Nah, kemudian kita hubungkan menggunakan kabel straight talk dari fast internet 0 ke fast internet 01 dan seterusnya. Setelah dihubungkan itu warnanya masih hijau oranye karena belum terhubung ya. Antara PC dan switch membutuhkan beberapa menit. Nah, ini tandanya yang warna hijau ini sudah terhubung. Dan ini kenapa warna merah? Karena kita belum meng-on-kan. Sebelumnya kita setting dulu IP dari PC-PC-nya. Di sini kita menggunakan subnet 26. Kita menggunakan IP 192.168.1.1
255.10.2 dengan subnet 255.255.255.192 karena subnet 26. Kemudian ketuinya menggunakan 192.168.0.1. Ini juga dipasang IP-nya, setting titik 3, subnetnya 192. Kemudian ketuinya sama, titik 1 ya. Kemudian yang PC3 ini juga sama, IP address-nya titik 4, subnetnya 192. Nah, ini default KTP-nya tidak disetting ya. Kemudian PC4 menggunakan IP 192.168.10.66 ya. Kemudian ini sama seperti tadi, subnetnya 192 dan default gateway-nya itu 192.168.10.65. Bis yang kelima sama, yang ini 67, subnet masknya 192. HP ini tidak menggunakan default gateway, tidak disetting ya. BC6 juga tidak menggunakan default gateway. Nah, sekarang kita men-setting dari routernya, dan dapat kita ketahui bahwa yang sebelah kiri itu fast internet 0, dan yang sebelah kanan ini fast internet 01. Kemudian ke config di sini, kemudian fast internet 00 ini kita setting IP-nya subnetnya 192. Ini kenapa kok menggunakan 192.168.10.1? Karena ini merupakan gateway dari switch yang pertama ya. Kemudian kita on supaya bisa terhubung. Kemudian yang fast internet 01 di sini menggunakan IP switch dari yang kedua, yaitu default gateway 192.168.10.65 menggunakan subnet 192 dan di on kan. Nah, ini kita tunggu dulu sampai terhubung. Kita setting terlebih dahulu edit filter, kemudian kita centang yang ICMP. Nah, sekarang kita buat percobaan di mana kita akan mengirim sebuah pesan
dari PC yang pertama ke PC yang keempat, di mana kedua PC ini, PC pertama dan keempat ini keduanya memiliki default gateway dan mereka juga berbeda switch. Kita tunggu sebentar supaya ini terhubung ya. Setelah semua terhubung, kita coba untuk simulasi mengirim sebuah pesan dari PC 1 ke PC keempat, di mana kedua PC ini memiliki gateway. Ketika dikirimkan, pertama pesan dikirim ke switch terlebih dahulu, kemudian pesan itu mencari alamat IP di topologi lokal. Ketika tidak ada, maka pesan itu dikirim ke router. Kemudian router itu disampaikan ke switch dan ke PC keempat. Dan dikembalikan lagi seperti awal. Dan kita buat simulasi kedua dari PC 2 ke PC 5, di mana PC 2 ini memiliki gateway sedangkan PC 5 tidak memiliki. Nah, pesan yang tadi yang warna biru, ketika sampai di router, mereka dikembalikan lagi ke PC 2 karena mereka tidak mengetahui alamat yang dituju, oleh karena itu dikembalikan lagi. Kemudian kita simulasi dari PC 3 ke PC 6. Nah, ini tandanya silang karena PC 2 tidak mengetahui pesan yang berwarna biru ini dari PC 2 tidak mengetahui alamat IP-nya. Demikian simulasi dari subnetting menggunakan Cisco Packet Tracer. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.